Assalamualaikum sahabat Midlife. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi dengan saya Bidan Mina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ruptur uteri, komplikasi yang bisa terjadi saat melahirkan dan penanganan serta pencegahannya. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe, like, dan share ya, agar kalian bisa mengetahui banyak info seputar kesehatan bersama Midlife. Sahabat Midlife, ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal ya. Kondisi ini selalu terjadi pada wanita dengan riwayat operasi di area rahim. Ruptur uteri juga dapat membahayakan ibu maupun janin sehingga perlu segera ditangani ya. Nah, perlu diketahui ya, rahim merupakan organ elastis yang bisa mengembang dengan sendirinya seiring tumbuhnya janin dan akan menyusut setelah melahirkan. Tapi, jika terjadi tekanan hebat selama persalinan, nah, rahim dapat robek dan menyebabkan perdarahan ya. Nah, walaupun kondisi ini jarang terjadi, ada baiknya ibu hamil mengenal penyebab, gejala penanganan serta pencegahan ruptur uteri di sini ya. Nah, apa sih ruptur uteri itu? Ruptur uteri adalah kondisi ketika timbul robekan pada dinding rahim ibu hamil. Kondisi ini bisa terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya ya. Nah, ruptur uteri lebih umum terjadi pada ibu hamil yang melahirkan normal dengan riwayat operasi sesar atau pernah mengalami operasi rahim lainnya, misalnya perbaikan rahim bermasalah atau pengangkatan fibroid ya. Lalu apa sih penyebabnya ruptur uteri? Nah, penyebab ruptur uteri umumnya adalah pergerakan bayi yang memberikan tekanan kuat pada rahim selama menjalani persalinan normal ya, Mams. Nah, tekanan tersebut juga bisa mempengaruhi area luka bekas SC dan menimbulkan robekan. Ruptur uteri pun biasanya terjadi di sepanjang bekas luka operasi sebelumnya. Nah, ketika ibu hamil mengalami ruptur uteri, alih-alih keluar dari rahim, janin dapat berpindah ke rongga perut ibu. Nah, itulah mengapa dokter seringkali menyarankan ibu hamil untuk menghindari vaginal birth after sesar atau kita sebut dengan VBAC atau persalinan normal setelah sesar ya. Lalu faktor resiko ruptur uteri apa? Nah, kemungkinan terjadinya ruptur uteri pada ibu dengan riwayat rahim yang sehat cukup kecil ya, tapi resiko ruptur uteri akan meningkat jika Mams pernah mengalami operasi rahim sebelumnya. Selain itu, beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan ruptur uteri yaitu riwayat melahirkan sebanyak 5 kali atau lebih ya. Lalu plasenta menempel terlalu dalam pada dinding rahim. Selanjutnya, trauma rahim. Nah, rahim terlalu besar karena kehamilan kembar atau kelebihan cairan ketuban. Kemudian selanjutnya mengalami kontraksi terlalu sering dan kuat, baik karena obat-obatan, lepasnya plasenta dari rahim atau kita sebut dengan solusio plasenta, atau kontraksi yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, proses persalinan yang memerlukan waktu lama karena ukuran bayi terlalu besar di bagian panggul ibu. Gejala ruptur uteri apa? Gejala ruptur uteri biasanya baru bisa terdeteksi selama proses persalinan. Nah, gejala tersebut dapat terjadi pada ibu maupun janin dan bisa memburuk dengan cepat ya. Ruptur uteri pada janin berpengaruh pada penurunan denyut jantung, melambatnya gerakan janin, hingga fetal distress atau terhentinya gerakan janin. Sementara itu, beberapa gejala ruptur uteri pada ibu diantaranya perdarahan hebat dari vagina, kontraksi melambat atau bahkan berhenti ya, kekuatan otot rahim menghilang, lalu kemudian nyeri perut yang hebat secara tiba-tiba,
nyeri hebat pada area bekas luka operasi rahim, dan tekanan darah menurun drastis ya. Kemudian selanjutnya denyut jantung juga meningkat, lalu penonjolan di bawah perut dekat tulang kemaluan ya. Kemudian persalinan normal tidak berhasil diselesaikan karena hilangnya kontraksi rahim ya. Diagnosa ruptur uteri. Nih, diagnosa ruptur uteri tidak cukup hanya melalui pemeriksaan fisik. Nah, jika dokter mencurigai adanya kondisi ruptur uteri pada ibu selama persalinan, bidan atau dokter akan melakukan tindakan USG darurat ya untuk menegakkan diagnosis. Nah, bidan atau dokter akan memperhatikan sejumlah kondisi seperti bentuk dinding rahim tampak abnormal, sebagian janin berada di luar dinding rahim, dan munculnya darah di dalam rongga perut, serta volume cairan ketuban sangat sedikit. Kemudian gumpalan darah di dekat area luka, dan terakhir operasi rahim. Penanganannya bagaimana sih? Nah, ruptur uteri adalah kondisi darurat ya yang perlu ditangani dengan cepat jika janin tidak dikeluarkan dalam waktu 10-40 menit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan janin kekurangan oksigen bahkan kematian. Nah, untuk mengatasinya, bidan atau dokter akan mengutamakan keluarnya bayi melalui prosedur operasi sesar. Nah, untuk menangani perdarahan, dokter dapat melakukan beberapa tindakan yang sesuai dengan tingkat keparahan ruptur pasien ya. Nah, jika robekan tidak besar, perdarahan uterus bisa dikendalikan dan tidak ada tanda keagulopati, maka rahim bisa dipertahankan dengan tindakan repair ruptur. Tapi jika robekan rahim sudah mengenai broad ligamen, cervix atau parakolpos ya, dan terjadi perdarahan yang tidak dapat dikontrol, dokter akan melakukan tindakan pengangkatan rahim. Keputusan ini harus dipertimbangkan secara matang oleh pasien karena setelah pengangkatan rahim pasien tidak dapat lagi hamil ya, Mams. Nah, ibu hamil yang mengalami perdarahan hebat akibat ruptur uteri akan membutuhkan transfusi darah untuk menggantikan darah yang hilang. Dokter biasanya juga memberikan antibiotik intravena untuk mencegah infeksi, serta menyarankan pasien mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup ya. Nah, komplikasi ruptur uteri ini ya. Jika tidak segera ditangani, ruptur uteri dapat menyebabkan perdarahan hebat dan membuat ibu mengalami shock hipovolemik ya, hipovolemik yang bisa mengunjang kematian maupun janin ibu ya. Nah, resiko mengalami kekurangan oksigen, kejang, atau kerusakan otak. Selain itu, ibu juga mengalami prosedur pengangkatan rahim atau histerektomi. Akibat ruptur uteri pun tidak bisa hamil kembali ya. Lalu bagaimana sih pencegahannya ya? Nah, upaya penting untuk mencegah ruptur uteri adalah melakukan pemeriksaan ANC secara rutin ya, Mams. Terutama jika ibu memiliki riwayat operasi sesar ataupun memiliki beberapa faktor resiko yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian perlu didiskusikan juga nih, Mams, dengan dokter terkait metode persalinan yang tepat sesuai kondisi kesehatan ibu hamil ya. Nah, itulah penjelasan seputar ruptur uteri, komplikasi yang bisa terjadi saat melahirkan, dan penanganan serta pencegahannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga menghubungi WhatsApp ke nomor admin yang tertera di deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.